Alkisah, di sebuah dusun, hidup seorang anak bernama Lamoelu. Meski masih kanak-kanak, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab, kini ia hanya tinggal bersama ayahnya yang sudah renta. Di hari itu, ia memancing seperti biasa. Namun tak seekor ikan pun ia dapat. Saat hendak bersiap pulang, tiba-tiba kailnya bergerak. Lamoelu merasa senang, meski kecil, ikan yang ia dapat memiliki bentuk yang unik. Ia pun berniat untuk memelihara ikan tersebut. Keesokan harinya, Lamoelu terkejut saat melihat ikan itu sudah sebesar gelas. Lamoelu pun segera memindahkan ikan tersebut ke dalam lesung. Begitu pula keesokan harinya lagi, ikan itu sudah sebesar lesung. Lamoelu pun memindahkan ikan ke dalam guci dan drum. Namun tetap saja, ikan memenuhi wadah-wadah tersebut. Lamoelu dan ayahnya semakin bingung. Akhirnya, sang ayah menyuruh Lamoelu melepas ikan itu ke laut. Tapi ayah, Sudahlah, kasihan ia tak bisa bergerak bebas. Dengan berat hati Lamoelu melepas ikan itu ke lautan. Sebelumnya, ia memberi ikan itu sebuah nama Jinande dan berpesan kepadanya untuk menepi saat dipanggil. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Lamoelu kembali ke laut untuk memberi makan ikan itu. Jinande, Dalam sekejap, Jinande pun datang ke tepi laut. Namun, saat melihat orang yang berteriak memanggilnya itu bukan tuannya, ikan itu hendak kembali berenang ke tengah laut. Sayangnya, dua orang lainnya menombak Jinande. Keesokan harinya, saat hendak pergi ke laut, Lamoelu melihat sisa tulang ikan di samping rumah tetangganya. Perasaan Lamoelu mulai tak enak. Ia pun bergegas menuju ke laut untuk memberi makan ikan kesayangannya itu. Jinande. Sudah cukup lama Lamoelu menunggu, namun ikan itu belum juga muncul. Berkali-kali ia berteriak memanggil dengan suara yang lebih keras, tapi ikan itu tak kunjung datang ke tepi laut. Kecemasan Lamoelu pun semakin besar. Dalam perjalanan pulang, ia selalu memikirkan nasib ikan kesayangannya itu. Lamoelu pun menanyakan pada tetangganya, dari mana mereka memperoleh ikan itu. Mulanya, tetangganya enggan untuk memberitahukannya. Namun setelah didesak oleh Lamoelu, akhirnya ia pun menceritakan semuanya. Betapa sedihnya hati Lamoelu setelah mendengar cerita itu. Ternyata dugaannya benar bahwa tulang yang ia lihat adalah milik Jinande Tremombonga. Lamoelu memungut tulang ikan yang dibuang oleh tetangganya itu, lalu mengubur tulang ikan itu di halaman rumahnya agar dapat mengenang ikan kesayangannya. Keesokan harinya, Lamoelu dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Tumbuh sebuah tanaman berbatang emas, berdaun perak, berbunga intan, dan berbuah berlian di tempat ia menguburkan tulang-tulang Jinande. Lamoelu pun menceritakan hal tersebut pada ayahnya. Ayahnya tersenyum dan berpikir bahwa apa yang terjadi merupakan balas budi Jinande karena Lamoelu telah merawat dan memperlakukannya dengan baik.
Lamoelu pun hidup sejahtera dan bahagia bersama ayahnya. Meski telah hidup serba berkecukupan, ia senantiasa membantu para penduduk yang miskin.